Pertama-tama adalah apakah kita berharga nggak berharga, sekali lagi kan bisa kita yang tentukan, bisa orang lain tentukan, atau gambaran kita dalam hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya Tuhan sendiri bicara tentang kita apa? Ini satu pilihan. Ya, daripada kita dengar suara kita sendiri, suara orang lain, bagaimana kita saling membandingkan sama orang lain, lebih baik mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sendiri tentang diri. Saya nggak mau kutip ayatnya banyak-banyak lah, tapi yang gampang-gampang aja yang gampang diingat. Masih ingat nggak ada satu ayat mengatakan, kau berharga di mataku, biji mataku, masuk sungai tidak tenggelam, kena api tidak terbakar. Begitu dijaga. Sekarang bayangkan biji mata ya. Kita punya biji mata dua. Lalu ada orang berkata, mau nggak saya kasih kamu duit 10 miliar? Dengan 10 miliar kamu bisa beli rumah, beli mobil, punya tabungan buat anak kamu masa depan. Tapi biji matamu ku cabut satu ya. Kalau kita bilang boleh, dia bilang kalau saya beli dua gimana? Saya kasih 30 miliar. Pasti tidak mau kan. Mata begitu berharga. Karena debu dikit mata kita langsung ditutup. Kotor sedikit kita bersihkan. Ya kan. Tidur pun kita pastikan mata kita tidak di spray yang kotor. Kalau Alkitab mengatakan kau biji mataku, berartinya kita tuh sangat berharga buat Tuhan. Sewaktu-waktu diperhatikan, dipelihara, dibersihkan, dijaga. Itu satu kata yang bisa kita, biji mata. Lalu menarik sekali di dalam Alkitab jelas tidak ada diajarkan di tempat manapun juga bahwa Allah begitu menyayangi kita, kita ditebus, diperdamaikan sama Dia, diberikan hidup kekal. Dan untuk itu mengorbankan Kristus Yesus. Berarti kita berharga dong. Yang ketiga, di Alkitab dikatakan kau dipanggil, dipilih, dibenarkan. Bahkan boleh kata ditumbuhkan, dididik. Ya kalau dipilih, dibenarkan, ditumbuhkan, berarti kan sangat berharga, berproses yang panjang. Dan Tuhan rela proses yang panjang, waktu yang panjang tuh dibuang buat kita. Nggak mungkin dong kalau kita nggak berharga. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan tidak bisa disangkal bahwa kita sangat berharga buat Dia. Tidak ada bandingannya dan tidak ada tempat lain yang mengajarkan. Jadi buat saya ini suara dari Alkitab. Nah, tinggal sekarang kita mau dengar suara itu atau kita lebih suka mendengar suara yang tadi dari kenyataan hidup. Suara mulut orang, mulut diri kita sendiri atau apa. Nah, di sini buat kita ada pilihan. Tidak selalu orang yang berharga buat Tuhan itu hidupnya enak. Abraham Lincoln adalah seorang yang hidup rumah tangganya kalau mau dibilang nggak bahagia. Orang mengatakan presiden yang paling dikagumi dan dipuja di Amerika adalah Abraham Lincoln. Istri presiden yang paling tidak disukai orang, paling dijauhi orang adalah istri Abraham Lincoln gitu. Lalu dia mati lagi. Ya, lalu setelah itu, selain itu juga berapa banyak orang benci dia selama dia hidup, dikata-katai orang habis-habisan. Ya. Belum lagi persoalan perbudakan. Tetapi kalau lihat dampak jangka panjang, orang yang nggak dianggap itu oleh istrinya, orang yang akhir matinya ditembak, yang tampilannya kayak begitu, jenggotan, dia mau ubah dunia. Elia sebagai hamba Tuhan sampai pernah putus asa. Ayub sampai mengeluh habis-habisan. Ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pada satu titik tertentu, kalau boleh cawan ini jangan, boleh berlalu daripada aku. Begitu tahu beratnya. Jadi sekali lagi, seorang tidak selalu berharga di mata Tuhan, berarti hidupnya enak, sesuai yang dia inginkan, sesuai standar masyarakat. Bahkan banyak orang-orang yang berharga di mata Tuhan itu, apalagi memainkan peran penting, lebih memikul salib lebih berat dari orang lain. Ya. Tapi mereka happy, mereka bahagia karena dengan itu mereka menyenangkan hati Tuhan. Jadi berharga itu adalah seorang yang bisa menginspirasi orang lain karena dia letakkan Tuhan di dalam hidupnya sebagai pusat. Kalau saya mendefinisikan gitu, selama kita masih bisa selalu coba kokoh dalam akar kita, kita bisa goncang, kita bisa bingung, kita ini, tetap Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Dan disitulah keberhargaan kita. Saudara, seringkali tadi katakan kita bisa merasa tidak berharga karena diri kita atau mulut orang lain. Dan salah satu yang paling berat ketika kita berdosa, kita merasa sangat bersalah, kita menyesal, sulit untuk kita bisa menerima bahwa kita berharga dan diampuni. Jadi seringkali kita menghakimi diri dan menilai kita begitu kejamnya melebihi Tuhan. Tuhan sudah mengampuni,
Ini sudah oke, tetap aja masa bersalah gitu loh kitanya. Dan ini saudara nggak usah masa malu ya kalau merasa begitu. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Seseorang celaka karena saya dan itu untung tidak sampai meninggal. Tapi rasa bersalah saya sekarang pun kalau lagi berdoa mengingat dia, saya mendoakan keluarganya. Dalam hati Tuhan saya malu. Kenapa saya bisa bikin kegoblokan kayak begitu gitu ya? Kok nggak peka keadaan, nggak peka kondisi saya gitu. Lalu bisa sekali pada waktu itu flip kita jatuh menjadi merasa saya ini memang nggak berharga. Mulut aja tentang Tuhan, baca firman Tuhan, tapi sebenarnya saya tidak berharga. Padahal sudah Tuhan mengampuni. Kenapa saya katakan demikian? Katakan dosa seksual tadi. Siapa tokoh Alkitab yang paling dikenal orang? Daud kan. Dosa seksual apa yang dia lakukan? Batseba, istri salah satu prajuritnya, dia tiduri kan. Dan suaminya dia bunuh. Itu kan kejam. Tapi ketika akhirnya diampuni, ada konsekuensi tapi ya. Tapi Tuhan ampuni dan kembali buat Tuhan dia berharga.